Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin. Saya mengajar PAI di SMP Negeri 1 Pulau Malan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK IAIN Palangkaraya. Saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Materi ini menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis, serta fungsi hadis terhadap Al-Quran, dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Tio. Silakan. Ya, dulu. Mari teman-teman, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa. Berdoa dimulai. Baik, apa kabarnya? Nah, sudah. Jadi anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak punya jargon ya, kebiasaan. Jadi kalau Bapak bilang belajar PAI, kalian jawab Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Allahu Akbar. Gitu, ya. Oke, siap? Belajar PAI. Itu, jadi harus semangat ya belajarnya. Yang ini sudah sarapan semuanya? Udah. Semangat ya. Setelah itu Bapak juga punya nih speaking nih ya. Kita Bapak punya tepuk semangat namanya. Oke? Bisa tepuk semangat? Bisa. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dong dong dong. Deng deng deng. Dong dong dong. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Oleh. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, anak-anak ya. Sebagai muslim yang sejati, sebelum kita belajar, kita biasakan untuk mengaji dulu ya, biar kita mendapatkan pahalanya ya. Bagi orang yang baca Al-Quran itu, dia mendapatkan 10 kebaikan di setiap hurufnya. Alif lam mim itu bukan hanya satu, tetapi alif 1, lam 1, mim 1. Ada berapa kebaikan pahala yang kita dapat? Kita cuma baca alif lam mim aja dapat 30. Coba bayangkan kalau Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuh? Banyak. Bi, sin, mim, lam, ya, wah. Ada 10 huruf sudah. Berapa kebaikan yang kita baca? Baru baca bismillah. Ya. Baik anak-anak, nanti tadarus ya, yang akan dibaca atau dipimpin oleh teman kalian Kais. Ya, silakan Kais. Yo, yang lain ikutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
bilangin dulu, Bapak absen, ya. Bagus. Hadir Pak. Nah, Mikail, Roger, Mbak Davi, Hadir Pak. Ferdi, Kais, Hadir. Devi, Hadir Pak. Marwa, Hadir Pak. Siska, Hadir Pak. Sisko, Hadir Pak. Taufik, Hadir Pak. Alifa. Hadir Pak. Nah, berarti semuanya hadir semua ya. Ya Kita cek dulu kerapian bajunya. Dan rapi apa siap dulu belajar. Ya. Jadi anak-anak ya, buka buku paketnya semua. Sudah buku paketnya? Sudah. Halaman. Halaman berapa? Ya. Anak-anak ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu adalah kalian dapat menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Jadi kalian mampu menjelaskan apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, Bapak tanya sini, apa itu Al-Quran? Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Baca dulu bukunya. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Katanya sering lihat Al-Quran nih. Pernah pegang Al-Quran tidak? Pernah. Pernah lihat Al-Quran tidak? Pernah. Di rumahnya ada Al-Quran? Al-Quran apa? Al-Quran adalah kitab bagi umat Islam. Ya, bagus. Ada yang lain lagi? Bisa baca pantun tidak di sini? Ada tuh pantun tuh. Ada pantun halaman 3. Siang-siang pergi ke taman. Cakep. Hari Minggu diam di rumah. Cakep. Dengan Al-Quran hidup akan aman. Dengan hadis hidup akan berkah. Cakep. Tepuk tangan dulu buat ini. Oke, anak-anak ya, pelajaran pada hari ini yaitu tentang Al-Quran dan Hadir. Romanti. Hidup. Adapun model pembelajaran kita yaitu PBL. Tahu PBL? Yaitu adalah problem based learning. Ya, pembelajaran berdasarkan masalah. Nanti anak-anak ya, kalian Bapak bagikan ke dalam beberapa kelompok. Ya. Nanti beberapa kelompok kalian diskusikan, ada LKPD dari Bapak. Nanti kalian diskusikan, setelah itu kalian presentasikan nanti ke depan. Ya. Udah kok ada LKPD-nya dari Bapak, ya. Tapi sebelum itu, Bapak jelaskan sedikit ya tentang materi kita pada hari ini, ya. Nah, ya. Pengertian Al-Quran, ya. Al-Quran itu kata Taufik tadi adalah kitab umat Islam. Betul. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya baca, membaca, dan bacaan. Jadi Al-Quran itu artinya bacaan, ya, dari secara bahasa. Secara istilah artinya adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Nah, melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Satu-satunya kitab kalau kita baca itu bernilai ibadah, yaitu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini juga adalah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini anak-anak tidak berubah dari zaman Nabi sampai kita sekarang ini 1400 tahun tidak berubah isinya. Yang Nabi baca Bismillah dulu, kita tidak baca sekarang Bismillah, sama, ya. Buku kita CD paling 5 tahun, 6 tahun sudah isinya sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan. Tetapi Al-Quran itu selalu relevan dengan kehidupan. Ya. Selanjutnya pengertian hadis. Nah, apa hadis tadi? Sumber hukum ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi anak-anak ya, sumber hukum ajaran Islam itu ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis.
sumber hukum kita, ya, dua itu. Nah, hadisnya apa? Secara bahasa, hadis itu artinya mempunyai beberapa arti. Artinya jadi yang baru, ya, qarib yang dekat, dan khabar berita. Sedangkan hadis secara bahasa adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu tuh apa yang berasal dari Nabi. Ketika itu para sahabat ini menawarkan ke Nabi. Nabi itu nggak mau makan. Tapi ketika para sahabat makan, Nabi pun tidak melarangnya. Artinya mau makan kadal atau dabbah itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh halal apa haram? Boleh. Boleh. Baik. Ini Bapak akan bagikan LKPD-nya, ya. Bapak akan bagikan kelompok. Nah, cuman kelompoknya ini kita acak. Nah, jangan seperti ini kan pilihan sendiri. Kita sesuai urutan berhitung dulu. Dari Badafi dulu hitung. 1, 2, 3. Yang kelompok 1 situ, ini 2, ini 3. Ya. Satu sana. 1, 2 sini. 2 sini. Nih. 1 di situ. Ya, 1. Nih. Siapa yang nulisnya? Ada yang nulisnya nanti. Ini bahan bacaannya. Nih. Ya. Ini bahan bacaannya. Oke. Sudah? Ya, sudah nggak apa-apa. Ini sudah nggak apa-apa ya. Nah, silakan KPD dia. Anak-anak. Ya. Silakan tulis nama kelasnya dulu. Tulis kelompoknya, ini kelompok 1, 2, 3. Tulis nama anggotanya. Kan situ ada petunjuknya. Jelaskan pengertian Al-Quran katanya. Semuanya ada bahan bacaan di situ. Ya. Silakan dikerjakan. Ya. Pulpen. Ini enggak pulpen. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya, terus ya. Kelompok sini, guys, ada kesulitan? Ya. Sisko, ada kesulitan? Aspek bentuk. Dari fungsi dari ini hadis ini fungsi hadisnya ini ada hadisnya kamu dikit nomor tujuh aku coba Klarifikasi hadis. Klasifikasi. satu lagi yang bertanggung Oh, di videonya. Semua bawa HP lah. Ini semua bawa HP lah.
Nanti. Pakai Google kau yang pakai itu ya. Jadi pakai Sudah? Ini kelompok 1 siap-siap presentasi ya. Ya. Baca aja apa yang saya dapatkan itu dibaca ya. Nanti yang bertanya dari kelompok 3. Kais nanti bertanya nanti ya. Atau nanti berikan diri Kais. Kata Kais presentasinya sudah bagus gitu dan jawabannya sudah lengkap gitu ya. Komentarnya Kais ya. Sabar, iya kan ya. Itu aja lah, bertahan sebentar lagi. Oke sudah? Bagaimana kerjaannya? Ada kesulitan? Nggak ada Pak, bisa aja. Ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Iya Pak. Ini nomor 3 lagi tuh belum. Iya Pak. Gimana? Kelompok 2 Hetri? Ada kesulitan? Nah, sudah selesai? Iya Pak. Nah. Setelah ini presentasi. Kelompok 1 sudah? Ya, yang menanggapi kelompok 1 nanti kelompok 3. Kelompok 2 maju nanti menanggapi kelompok 1. Kelompok 3 yang maju yang menanggapi kelompok 2. Sudah? Dan lengkap dalam kitab. Soalan 3, jelaskan struktur dan isi Al-Quran. Struktur Al-Quran terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 628 ayat. Menurut riwayat Hafs 6.262 ayat. Menurut riwayat Ad-Dur atau 2.214 ayat. Riwayat Warsi atau 6.000 ayat. Riwayat Warsi. Kan ya kayak mau baca bendera. Isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Tepuk tangan tuh buat kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Silakan. Ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Kais, silakan. Presentasinya sudah cukup bagus dan lengkap. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Baik, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya lagi. Ya. Baik anak-anak, untuk meningkatkan kebalikan semangat kita lagi, kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Dong dong dong, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Nah, selanjutnya kelompok 2. Silakan menyampaikan hasil diskusinya.
Yang lainnya perhatikan ya. Silakan. Kami dari kelompok 2. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan yang dilakukan atau disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Kedua, jelaskan hadis. Sejak awal turunnya wahyu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam baik melalui Al-Quran maupun hadis. 3. Jelaskan klasifikasi hadis. Hadis dapat dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai aspek seperti keaslian dan kekuatan sanad. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota Janatul Ma'wa, Siska Susanti, Muhammad Bidayong, Kalista Masala. Ya, terus. Saran pertama, dijelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperinci ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dilihat dalam beberapa aspek. Aksar merupakan segala hal yang bersumber dari sahabat atau tabi'in. Tabi'in. Jelaskan peran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Hadis memegang peran penting dalam kehidupan umat Islam karena selain menjadi sumber ajaran Islam, hadis juga memberikan penjelasan yang lebih rinci dan praktis mengenai pelaksanaan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Beberapa Ayo. Masuk kamera ini tadi ulang. peran utama hadis dalam kehidupan Islam. Dalam kehidupan Siapa yang nulisnya? Ya. Nah, tepuk tangan buat kelompok terakhir. Nanti ada yang ingin ditanyakan untuk presentasi kelompok 3 tadi, baik itu komentar atau penguatannya. Saya Pak. Ya, silakan Bagus. Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan al-takhir, bayan al-tafsir, bayan al-tashir, bayan al-naskah. Ya, bagaimana Bagus? Jelas? Jelas Pak. Nah, tepuk tangan tuh kelompok 3. Lagi dari kelompok 3 ya. Bapak mau refleksikan ketika kalian presentasi tadi. Pertama, Bapak hadapkan ke depan ya wajahnya ya. Jangan malu-malu, harus ada percaya di diri. Ya, harus serius. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini ya. Kita Bapak menyimpulkan ya bahwa Al-Quran itu tadi adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya, membacanya merupakan sebuah ibadah. Hadis tadi adalah apa hadis? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau takrir. Nah, dari kalian nih ada yang ingin menyampaikan nih kesimpulan kita belajar hari ini. Boleh baca bukunya. Ada satu orang, siapa? Boleh Pik, silakan Pik. Baca satu aja. Depan itu Bang. Ya, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dipercaya sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan atau kitab agama, tapi juga merupakan pedoman hidup yang lengkap bagi umat Islam. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau pembacaan. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas dan indah.
sehingga mampu menyentuh hati pembacanya dan memberi petunjuk dalam kehidupan mereka. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran tadi ada apa? Pertama, bayan at-takrir. Kedua, bayan at-tafsir. Yang ketiga, bayan at-tashri'. Yang ketiga, bayan an-nasakh. Kan tuh materinya, silahkan ditulis di belakangnya. Yang Bapak bagikan tadi, tuliskan perasaan kalian belajar pada hari ini. Ya, apa perasaannya? Terus apa saja apa saja kendala kalian yang kalian temui pada pelajaran hari ini? Silakan ditulis di paling belakangnya. Nih, belakang sini. Kalian tulis apa perasaan kalian belajar pada hari ini, terus apa kendalanya, ya. Ya, boleh satu orang nih mengemukakan perasaannya nih belajar pada hari ini. Perasaannya belajar hari ini. Gembira dan sangat menyenangkan, Pak. Ya, baik, nah tepuk tangan untuk semua. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini, ya. Pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang lam ta'rif. Belajar apa tadi? Lam ta'rif. Yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa tadi yang pimpin doa tadi? Pio. Ya, silakan Pio pimpin doa sebelum pulang. Sebelum bukunya dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pai. Untuk semangat. Silakan disimpul bukunya. Makasih ya. Jadi tadi sama siapa? Jadi sama siapa? Mama sama siapa? Jadi sama siapa? Jadi Davi sama siapa? Kasih jangan lupa ya.